Selamat berjumpa lagi, masih bersama saya pada Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk tingkat SMP kelas 8 kurikulum 2013. Untuk pembelajaran pada kesempatan ini, tema yang saya ambil adalah Roh Kudus memberi daya kekuatan. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, kalian harus menyiapkan buku catatan dan alat tulis. Semoga nanti ada hal-hal penting, materi-materi penting yang bisa kalian petik dan kalian ringkas di buku catatan kalian. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami daya dan karya Roh Kudus pada para rasul. Kedua, memahami pengaruh Roh Kudus bagi gereja sekarang ini. Tiga, memahami 7 karunia dan menjelaskannya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali untuk pembelajaran hari ini dengan sebuah doa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini. Pada hari ini kami ingin bersama-sama belajar untuk mengenal daya kekuatan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu untuk mengenal, menghayati akan daya dan karya Roh Kudus-Mu. Buatlah kami peka akan ajaran-Mu Tuhan, sehingga kami semakin beriman kepadamu. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Roh Kudus memberi daya kekuatan. Anak-anak, kita tahu Pentakosta merupakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Melalui peristiwa Pentakosta tersebut, Gereja Purba ingin mengungkapkan kepercayaannya bahwa Roh Kudus datang dari Allah dan menggerakkan para rasul seperti angin yang kencang. Angin ini memberi daya untuk menggerakkan. Selain itu, Roh Kudus juga melepaskan lidah para rasul untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kuduslah yang mengobarkan semangat para rasul sehingga mereka berani untuk mewartakan dengan semangat yang berapi-api seperti nyala api. Jadi Roh Kudus dilambangkan seperti angin, juga seperti api. Api mempunyai sifat berkobar, sedangkan angin mempunyai sifat untuk menggerakkan. Roh Kuduslah yang mempersatukan umat dari berbagai bangsa. Kabar gembira yang ditujukan kepada semua bangsa, hal tersebut dilambangkan dengan peristiwa di mana para rasul berbicara dengan menggunakan bahasa dari semua orang yang datang dari berbagai bangsa. Kenapa bisa demikian? Karena semua itu bermula dari kekuatan Roh Kudus yang sudah merasuk ke mereka. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul pada hari Pentakosta itu mengawali babak baru bagi kehidupan umat beriman yang percaya akan Yesus Kristus yang bangkit. Pengaruh Roh Kudus begitu besar bagi perkembangan dan cara hidup jemaat beriman. Dalam kisah tersebut juga digambarkan tentang cara hidup jemaat perdana. Roh Kudus juga mendampingi gereja, sehingga gereja sebagai persekutuan tetap hidup dan berkarya sampai sekarang ini. Karya gereja dapat dirasakan oleh jemaat hingga saat ini. Misalnya, pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah, kemudian karya pewartaan melalui pengajaran-pengajaran atau khotbah, karya liturgia seperti perayaan Ekaristi dan ibadat, dan karya-karya yang lainnya.
Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Kami mohon kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih melalui Engkau, Putra Tunggal-Nya yang menjadi manusia, demi keselamatan kami yang disalibkan dan dimuliakan demi kami, agar mengirimkan kepada kami dari perbendaharaan harta karun surgawi ke-7 karunia Roh Kudus yang menaungi Engkau dalam segala kepenuhannya. Ada 7 karunia di dalam doa ini. Silakan dicermati. Karunia kebijaksanaan, guna memampukan kami menikmati buah dari pohon kehidupan, yang adalah sungguh Engkau sendiri. Karunia pengertian, guna mencerahkan akal budi kami. Karunia nasihat, guna memampukan kami mengikuti jejak langkah-Mu. Karunia keperkasaan, guna menghadapi serangan gencar musuh kami. Karunia pengenalan, guna membedakan yang baik dari yang jahat oleh terang pengajaran yang kudus. Karunia kesalehan, guna menyelubungi kami dengan kemurahan dan belas kasihan. Karunia takut akan Allah, guna menjauhkan kami dari segala yang jahat dan tinggal damai dalam keterpesonaan akan kemuliaan-Mu yang abadi. Itulah ya Tuhan permohonan kami, sudilah Engkau mengabulkannya. Demi kehormatan nama-Mu yang kudus, bersama Bapa dan Roh Kudus, segala semua sujud dan kemuliaan, puji-pujian, keagungan dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam doa permohonan 7 karunia ini, ada 7 karunia yang bisa kita mengerti, kita pahami, yaitu karunia kebijaksanaan, karunia pengertian, karunia nasihat, karunia keperkasaan, karunia pengenalan, karunia kesalehan, dan karunia takut akan Allah. Pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang Pentakosta? Kedua, melalui peristiwa Pentakosta, apa yang diungkapkan oleh gereja purba? 3. Roh Kudus dilambangkan angin dan api. Jelaskan lambang tersebut. 4. Sebutkan 7 karunia Roh Kudus. 5. Apa guna dari karunia pengenalan? 6. Apa guna dari karunia pengertian? 7. Apa guna dari karunia takut akan Allah? Sebagai peneguhan, ketika Roh Kudus turun atas para rasul dan mereka menjadi berani untuk menjadi saksi akan Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit adalah Tuhan, ada sebagian orang yang menganggap para rasul sedang mabuk. Karya Roh Kudus menjadikan mereka berani untuk mewartakan kebenaran. Lalu kemudian Petrus menjelaskan kepada mereka yang tidak percaya bahwa sebenarnya para rasul tidak mabuk, tetapi mewartakan kebenaran. Jadi perlu kita sadari, kita pahami bahwa dengan Roh Kudus kita akan menjadi berani untuk menjadi saksi akan Yesus Kristus dan berani untuk mewartakan kebenaran. Untuk refleksi dan aksi, kita telah belajar bersama dan memahami bahwa Roh Kudus senantiasa mendampingi setiap langkah hidup kita. Pertanyaan nomor 8, sudahkah kamu menyadari kehadiran Roh Kudus dalam dirimu? 9, pernahkah kamu merasakan daya karya Roh Kudus yang menuntunmu melakukan hal yang baik? 10, seringkah kamu mengikuti bisikan Roh Kudus dalam hati nuranimu? Silakan kalian untuk merenungkan, lalu kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan supaya kalian lebih memahami tentang daya dari Roh Kudus. Oke, saya kira pembelajaran hari ini cukup dan nanti waktu
Untuk selanjutnya adalah waktu kalian untuk mengerjakan soal-soal. Marilah kita tutup dengan doa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan belajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu hari ini, sehingga kami semakin menyadari akan karunia-karunia yang telah Engkau berikan. Bantulah kami Tuhan, agar mampu mensyukuri karunia-karunia tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kalian yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Silakan untuk berkomentar sesuai dengan tema materi hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk padamkan yang merah. Getarkan loncengnya. Terima kasih. Salam sehat, berkah dalam.